Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita di dalam suasana teduh di PPA hari Rabu, di hari terakhir di bulan Maret, tanggal 31 Maret tahun 2021. Saat ini kita akan menerima sapaan Tuhan melalui firman-Nya, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk perjalanan kehidupan kami selama 1 bulan di bulan Maret ini. Tuhan tetap mengasihi dan menolong kami untuk kami tetap mempertahankan iman kami, untuk tetap maju bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 36. Yang demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan bapak ibu semua dimanapun panjenengan berada. Di dalam kehidupan kita ternyata tidak ada seorang pun yang tidak pernah takut dan gentar. Tidak ada. Semua pasti akan mengalami ketakutan dan gentar ketika ia tahu detik-detik terakhir di dalam kehidupannya dan apa yang akan dialami sebelum ia mengalami kematian. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah takut dan gentar. Hal itu dicatat dalam Injil Markus ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Pengalaman takut dan gentar sering membuat manusia itu menyerah di tengah jalan. Karena takut dan gentar, banyak perjuangan manusia yang akhirnya berhenti. Rasa takut dan gentar sering membuat manusia memilih mundur di dalam perjuangan atau perjalanan kehidupannya. Kisah dalam perikop yang kita baca saat ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus memasuki salah satu fase yang paling sulit di dalam kehidupannya. Ia harus memilih antara tetap maju atau mundur di tengah jalan. Yesus merasa gundah menjelang kematiannya. Bahkan perikop tersebut menyebut 2 kata. Sangat takut dan gentar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan tahun 2006, disebutkan, Yesus wiwit kraos sungkawa banget sarta giris ing galih. Yesus wiwit kraos sungkawa banget sarta giris ing galih. Kata takut diterjemahkan dari kata ektambeo yang berarti sangat heran, takjub, atau terkejut. Sedangkan kata gentar diterjemahkan dari kata ademoneo
ademoneo, yang memang berarti tertekan, takut, dan bahkan susah. Oleh sebab itu nampaknya dua kata ini dipakai dalam Injil Markus untuk menggambarkan bahwa ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukanlah pengalaman biasa, melainkan perasaan yang begitu mendalam, perasaan yang sangat mendalam yang sedang dialami, yaitu rasa takut dan gentar tadi yang begitu berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ditambah lagi di ayat 34 di mana Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih dan mau mati rasanya. Begitu berat penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Sungguh gambaran yang kuat tentang ketakutan dan kesedihan yang begitu dahsyat yang akan terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa di tengah kegentaran Tuhan Yesus akhirnya berserah pada kehendak Bapa. Ia tidak memilih untuk mengedepankan egonya atau keinginan yang ia miliki, melainkan menempatkan keinginannya dalam kepasrahan dan tetap terus berserah kepada Allah. Yesus pun tidak memilih lari dari masalah atau menyerah dari perjuangan yang telah dijalani. Yesus terus maju meski gentar itu dirasakan, meski berat dirasakan. Tuhan Yesus tetap maju dan menjalaninya. Dari kisah ini kita dapat belajar tentang kegigihan akan perjuangan. Bukankah kegigihan perjuangan adalah suatu yang penting di dalam kehidupan kita masing-masing? Dan oleh sebab itu salah satu kelemahan manusia adalah kurangnya kegigihan di dalam perjuangan kehidupan. Sebaliknya orang-orang yang dapat bertahan adalah orang-orang yang gigih. Bahkan dari kegigihan yang saat ini kita alami, kita rasakan dan kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID yang terjadi. Dan bahkan di akhir bulan Maret ini, khususnya di kota Salatiga, kasus COVID melonjak lagi. Tetapi ketika orang tetap gigih dan tidak gentar, maka kita akan tetap merasakan anugerah Tuhan, akan tetap mendapatkan keselamatan, dan bahkan kita bisa lihat kegigihan para tenaga medis kita dapat merasakan yang namanya anugerah Allah. Kita rasakan betul betapa besar jasa dan juga pengorbanan mereka. Di sisi lain ada sekian banyak orang yang sudah mulai abai, sudah mulai menyepelekan akan adanya pandemi COVID ini, sehingga sekedar menerapkan protokol kesehatan mereka enggan, abai, dan bahkan cuek-cuek begitu saja. Karena apa? Tidak gigih. Alah, wis biasa, wis setahun pandemi wis bosen. Nek nyatane mati yo dipundhut Gusti yo kuwi wis dalane. Kadang orang pasrah begitu saja tetapi mengabaikan orang lain dan mengabaikan dirinya. Dia lupa akan anugerah kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Oleh sebab itu ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam masa kehidupan kita ke depan, pergumulan akan terus ada, terus terjadi, dan terus kita jumpai. Oleh sebab itu janganlah kita mudah untuk menyerah atau lari dari kecataan yang terjadi. Kita harus menghadapi persoalan hidup kita, namun termasuk pergumulan di dalam kehidupan keluarga masing-masing, pergumulan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam setiap kelompok dan komunitas kita, hendaknya tetap didasari dengan kesetiaan pada kehendak Allah. Belajar dari Yesus di dalam doanya.
Yang terus dipanjatkan kepada Allah bukanlah doa fatalistik atau doa yang pasrah bongkaan, atau dalam arti meminta Allah Bapa melenyapkan masalah atau rasa takut itu. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam doanya Tuhan Yesus memang memiliki harapan dan permintaan. Namun pada akhirnya ia sadar bahwa perjuangan hidup harus terus dilaksanakan meskipun itu berat, meskipun itu sulit, meskipun tidak mudah untuk dijalani. Tetapi demikian di dalam doa, kita harus tetap percaya semoga bukan sekedar media untuk lari dari masalah, tetapi doa itu tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Doa kita hendaknya juga dihayati sebagai media untuk meneguhkan langkah karena Allah menyertai dan akan menguatkan perjalanan kehidupan kita. Dari bacaan yang kita terima pada sore hari ini di penghujung bulan Maret ini, kita diajak untuk belajar dari pengalaman takut dan gentar yang dialami oleh Tuhan Yesus, agar kita tetap maju dan menjalani hidup meskipun gentar. Dan bahkan ada lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, sementing maju, ora usah gentar. Namun dalam pengalaman dan kenyataan yang ada, maju walaupun ada rasa gentar pun itu tidak masalah. Yang penting rasa takut dan gentar tidak akan menguasai dan mengalahkan niat kita untuk tetap berjuang. Walaupun itu berat, sakit yang kita alami begitu berat, sangat mustahil untuk sembuh, tetapi ketika kita tetap pasrah, percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan dan akan menolong kita melewati masa-masa sulit. Kita kehilangan orang yang kita cintai karena dipanggil Tuhan. Mungkin itu sulit, merasa sepi, merasa sedih, ada sesuatu yang beda. Tetapi kalau kita tetap menjalani kehidupan dengan pasrah, sumarah, sumende, maka Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Sama seperti Tuhan Yesus, ia berdoa di dalam doanya meminta bukan untuk melewati semua ini diambil. Apa yang akan dilewati itu diambil. Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Ora usah terjadi, tidak usah terjadi Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Biarlah masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Harapan-harapan yang belum tercapai boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah Allah yang menjadi nahkoda dan penolong yang setia, dan akan memberikan kejadian-kejadian yang ajaib, yang luar biasa, yang akan meneguhkan, menguatkan, membimbing dan menolong kita untuk melewati setiap masalah yang kita alami. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, rasa gentar tak harus disangkal, tetapi perlu direngkuh sebagai bagian dari perjuangan hidup kita sebagai orang percaya. Melalui karya Roh Kudus kita akan dimampukan dan dikuatkan. Selamat mengakhiri bulan Maret dengan ucapan syukur dan sukacita. Kita percaya Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki bulan April penuh dengan harapan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.